Halo semua, kembali lagi dengan saya di sini. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pembelajaran anak berkesulitan belajar. Mari bersama-sama kita simak videonya. Anak berkesulitan belajar disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat dan dapat terjadi sepanjang rentang hidup. Akibatnya adalah ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung, tetapi bukan karena disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan intelektual, emosional, budaya, dan ekonomi. Siswa berkesulitan belajar merupakan salah satu bagian dari siswa berkebutuhan khusus. Menurut hasil penelitian, terdapat 51,5% jumlah siswa yang mengalami kesulitan belajar pada populasi anak berkebutuhan khusus. Jika dilihat dari jumlah usia sekolah dasar, maka terdapat 10 hingga 30% adalah siswa berkesulitan belajar. Artinya bahwa dalam satu kelas dengan jumlah siswa 30 orang, maka terdapat 39 orang siswa berkesulitan belajar. Untuk menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar, guru perlu mengetahui bagaimana mengelola kelas yang baik untuk siswa berkesulitan belajar, terutama di kelas inklusi. Guru harus profesional dalam mengelola pembelajaran. Guru profesional dalam mengajar harus memiliki 4 kompetensi mengajar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen pembelajaran adalah membuat siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dipunyainya, menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran, mengatur lingkungan fisik, sosial, dan emosional siswa sehingga dapat mendukung belajar siswa, serta membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pengaturan pembelajaran yang mengacu kepada pencapaian tujuan, kelompok kecil yang bersifat heterogen, kerjasama, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif terdapat elemen-elemen penting, yaitu 1. Positif interdependensi atau saling ketergantungan yang positif. 2. Interaksi tatap muka yang meningkat. 3. Individual accountability atau pertanggungjawaban individu. 4. Collaborative skill atau kemampuan kerja sama. 5. Pemrosesan kelompok. Tutor sebaya adalah strategi pembelajaran yang memasangkan siswa berkemampuan akademik tinggi dengan siswa berkemampuan akademik rendah. Dalam pelaksanaan tutor sebaya ada beberapa model yang dapat diterapkan, yaitu 1. Class-wide peer tutoring. 2. Cross-age peer tutoring. 3. Peer assisted learning strategies. 4. Reciprocal peer tutoring. 5. Sum-age peer tutoring. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar. Ruang sumber menyediakan rangkaian pilihan, strategi, dan metode penyampai layanan yang luas. Tujuan dari ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Ruang sumber dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Ruang sumber kategorik, yaitu jenis ruang sumber yang paling umum. 2. Ruang sumber lintas kategorik, yaitu ruang sumber di mana peserta didik dibagi sesuai dengan kebutuhan mereka. 3. Ruang sumber non-kategoris, yaitu jenis ruang sumber yang membutuhkan instruktur yang terlatih.